oleh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden. Polri di bawah Presiden. Pak Hendra namanya, saya sebutkan. Orangnya waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah semua dan betul. Habis semua sekarang. Nah, terus jadi air begitu semua. Kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan. Pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut. Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang. Jadi tinggal air lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, dibeli berapa aja yang penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi tidak pernah membeli ini maksudnya fakta ya? Ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas RJ. Ini ada video lagi guys tentang masih libet-libetan lagi tentang kabar pagar laut di Tangerang geng. Mafianya kapan diusut? Ini ada Pak Susno guys, mantan Kabar Reskrim ya guys. Kita simak penjelasan atau tanggapannya guys, dan juga masih banyak yang lainnya. Di sini juga ada Pak atau Gus Rofi Tegas. Rofi, kalau melihat arahnya sekarang kan Menteri ATR BPN mengatakan akan mencabut yang bermasalah. Kalau menurut Anda, apakah pencabutan ini artinya kemudian merupakan sesuatu yang bisa jadi ilegal atau memang sudah sepantasnya, karena dalam prosesnya menurut Menteri ATR BPN kan tidak memenuhi prosedur yang berlaku. Menurut Anda seperti apa? Iya, seperti yang kita lihat bersama bahwa narasi laut bersertifikat itu akhirnya terpatahkan dari keterangan Pak Menteri ATR BPN. Karena saya investigasi di sana, jadi begini ya, pagar laut yang rame 30 km itu, sepanjang 30 km itu, jadi SHGB yang disampaikan 263 itu bukan di sepanjang pagar laut itu. Di mana sertifikat 263 itu, seperti yang disampaikan Pak Menteri itu, hanya ada di Desa Kohot. Nah, memang saya waktu di salah satu media televisi, hasil wawancara saya itu ditayangkan, Bang. Memang sebelumnya itu ada sejarah, ada tanah warga yang mengalami abrasi. Nah, mengalami abrasi itulah sehingga makanya Pak Menteri itu bilang tahun 82 sudah ada permohonan untuk penerbitan sertifikat itu. Tapi kalau untuk urusan pagar laut, saya kira saya setuju aja sama Pak Gufron mau melaporkan ke Bareskrim. Tapi kan KKP sudah menyampaikan bahwa untuk yang masang pagar laut itu ada namanya sanksi administratif, yaitu denda 18 juta. Jadi kalau kita berbicara per kilometer, 18 juta per kilometer, tinggal menghitung. Cuman yang menjadi penasaran Pak Gufron dan masyarakat adalah kapan ini diumumkan, siapakah yang masang, siapakah yang membiayai, kan gitu. Ya kita tunggu di KKP. Kalau memang itu misalnya dimasukkan ke ranah hukum, ya silakan Pak Gufron mengawal itu. Yang tadi disampaikan Mas Gufroni, Pak Gus Rofi, ada 7 nama tuh. Ada 7 nama. Itu kan Anda pasti tahu juga. Jadi itu begini, Anda melihatnya seperti apa? Kalau 7 nama itu kan versi Mas Gufron. Sekarang mengajukan ke kita, kan nggak boleh kalau kita berbicara negara Indonesia negara hukum, maka harus dikedepankan dong azas praduga tidak bersalah. Betul. Tapi kalau Pak Gufron misalnya punya bukti-bukti, ya silakan dibuktikan. Kalau menurut Anda itu berarti 7 nama itu memang menurut Anda ya? Iya. Tidak bersalah? Bukan tidak bersalah. Pertama, saya tidak melakukan investigasi seperti yang disampaikan oleh Pak Gufron. Pak Gufron kan hanya berdasarkan keterangan saksi, bukan fakta itu. Itu masih saksi dan itu perlu diuji, kan gitu. Seperti itu. Nah, kalau persoalan menyangkut tanah, berarti itu wewenangnya Mas Nusron, wewenangnya BPN. Jadi kita tinggal tunggu aja. Yang pasti bahwa
tidak ada sangkut pautnya masalah pagar laut dengan PSN PIK seperti yang disampaikan oleh Kemenko Pak Menteri Airlangga Hartarto. Oh, tapi pemagaran lautnya itu dilakukan oleh 2 perusahaan yang ternyata memang anak perusahaan dari pemilik yang sama. Masih belum gini ya. Pagar laut kan wewenangnya KKP. Oke. Bukan wewenangnya kepolisian. Ya. Karena yang punya wilayah itu adalah KKP. Ya. Kenapa sih hukumannya kok sampai 18 juta saja, bukan kejahatan yang karena luar biasa? administrasi. Enggak, karena memang pagar laut itu kan bukan sesuatu yang permanen, bukan cor-coran begitu loh, Mas. Oke. Itu. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, ini kalau kita melihat arahnya ketika sudah dilaporkan oleh Mas Gufroni, butuh waktu. Saya ingin berbaik sangka ya Pak Susno. Tapi kalau menurut Anda, pengalaman Anda, apakah memang polisi perlu banyak waktu untuk memeriksa laporan dari Mas Gufroni atau seperti apa Pak Susno? Kalau ini kan saya katakan berkali-kali sudah terang benderang ya, seperti makan siang pakai lampu petromak gitu ya. Kasusnya itu ada berapa? Kasus pagar laut. Oke lah. Yang menyidik itu adalah PPNS dari KKP. Hukumannya bisa denda, bisa juga penjara. Baca undang-undang tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau. Mendirikan bangunan secara fisik itu ancaman hukumannya ada penjara, ada denda. Oke, sekarang masuk ke pensertifikatan. Laut disertifikat. Sudah benar, kejaksaan periksa mulai dari siapa? Lurah atau kades. Dan kades ini memakai tanda tangan, memakai KTP warga yang dipalsu. Kemudian diterbitkan sertifikat, berarti ada yang memproses ya, memasukkan keterangan palsu untuk alas hak terbitnya sertifikat, itu minimal pidana umum pemalsuan. Kemudian memberi uang itu suap. Kemudian bekerja sama dengan aparat, tadi Pak siapa namanya Nusron Wahid sudah umumkan dari Kementerian ATR, jajaran kabupaten sampai jajaran provinsi yang terlibat, yaitu juru ukur dan sebagainya. Nah ini komplotan ini adalah komplotan apa namanya kejahatan ya, pensertifikatan terhadap harta milik negara. Laut itu nggak ada pemiliknya, kemudian dijual, maka pembelinya ini persekongkolan tindak pidana pemalsuan, korupsi dan menjual aset negara. Laut dijual. Sebentar lagi udara. Kalau dikatakan ini tanah yang tenggelam, tidak, ini pantai utara, Bung. Bukan pantai selatan. Pak Susno, pantai kalau utara kita itu kalau kita melihat Pak waktu proses dari laporan Mas Gufroni, apakah memang kalau Anda melihat ada indikasi dalam tanda petik ada serangan balik dari pemilik pagar laut ini yang mungkin juga akan mengembangkan wilayah, Pak Susno? Karena dugaan pemilik pagar laut ini identik dengan yang mensertifikatkan tanah dan pemilik sertifikat tanah sekarang, ya jelas mereka kan kalau makin lambat, makin mengadakan serangan balasan, maka cepat aja lurahnya, kadesnya ditangkap, yang memagar ditangkap, tangkap aja, tahan, periksa, termasuk yang beli, ditangkap juga dan setidak-tidaknya segera cekal ke luar negeri. Ini jual negara, laut dijual, sebentar lagi nanti ruang udara dijual. Indonesia yang dijual laut di orang negara. Kalau dia katakan itu daratan yang tenggelam, itu bohong besar itu. Pantai selatan saja yang abrasi. Oke, Mas Boyamin, Anda kalau Mas Gufroni tadi melaporkan ke polisi, Mas Boyamin melaporkan ke KPK, dan itu adalah mungkin juga dugaan korupsi. Disebut-sebut katanya ada nama 2 menteri. Saya ingin bertanya lagi, Mas Boyamin, siapa nama 2 menteri itu? 2 menteri guys, sampai guys. Menteri saat menjabat, bukan 2 nama menteri loh ya. Kemarin itu jabatannya yang saya laporkan itu karena pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan kedua pemberantasan korupsi. Saya bacakan deh pasal 9. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan pidana denda sedikit 50 juta. Dan paling banyak 250 juta. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Jadi itu pintu masuk yang saya laporkan kepada KPK kemarin. Dan sebenarnya ilmu ini adalah ilmu saya yang saya dapatkan dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau Kejaksaan Agung justru gercep itu dengan penyelidikan, sudah meminta dokumen-dokumen kepada Lurah Kohot, ya memang ilmunya dari sana. Dan nampaknya Kejaksaan Agung tidak mau kalah atau tidak mau tinggal diam dan sudah gerak cepat, sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan. Jadi ya kalau dari itu saya kawal dua-duanya, KPK maupun Kejaksaan Agung. Nanti kalau lemot atau tidak menyasar kepada pihak-pihak yang menurut saya terlibat, ya saya gugat pra peradilan, saya buka di pengadilan. Itu aja. KPK sendiri, Mas Boyamin, tanggapannya sampai sekarang seperti apa? Tadi Mas Gufroni katakan kalau ke polisi, Mabes sudah mengatakan sedang mempelajari, itu kurang lebih 2 pekan. Kalau KPK responnya seperti apa, Mas Boyamin? Kelamaan itu. Hari berikutnya saya sudah dihubungi oleh pihak penelaah Dumas dan sudah minta dokumen-dokumen saya. Saya berikan dokumen, misalnya ada akte jual beli tahun 2018. Itu berdasarkan letter C, ada akte jual beli oleh notaris, PPAT bahkan, bukan notaris jadi ya, PPAT. Dan saya lacak itu memang di Tanjung Burung, gitu, di situ. Nah, itu ada peristiwa tahun 2012 sampai 2022. Itu banyak masyarakat yang mencari surat segel tahun 1982 ke kantor pos Teluk Naga sampai ke Jakarta. Ada peristiwa Mas itu saya sampaikan ke KPK. Sudah berapa lama laporan ke KPK yang Anda laporkan sampai saat kita bicara sekarang ini? Baru minggu kemarin kan, itu hari apa? Baru 1 pekan. Selasa atau apa, lupa saya. Ya, pekan kemarin baru. Terus karena ini libur panjang saya tercetus, Pak Susno, Anda mengatakan kelamaan itu 2 pekan. Emang yang harusnya tidak kelamaan itu berapa lama, Pak Susno? Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga. Kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan, ingat. Kemudian apalagi yang ditunggu? Dukungan Presiden luar biasa, Panglima tertinggi itu Presiden. Polri di bawah Presiden. Dukungan politik dari Bu Puan Maharani, Ketua Komisi 4, kemudian anggota DPR Komisi 4, kemudian dukungan rakyat luar biasa. Ini Pak Boyamin, dia dari organisasi masyarakat berjuang gitu. Ini banyak sekali pengkhianat yang membela, mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Pak Susno, kalau saya tambahkan sebentar Pak Boyamin, kalau 2 pekan sebentar, kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan, besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Baik, Gus Rofi silakan ditanggapi. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan Kabar Reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan loh. Anda ini bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah Pak, 92 hektar. SPPT-nya 80 hektar, terus kemudian sertifikatnya. Bentar dulu Pak Susno, bentar dulu. Orang ini banyak ngomong. Bentar dulu Pak Susno. Pak Susno, kita beri kesempatan. Gak boleh otoriter Pak Susno. Oke, Gus Rofi langsung gak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh menawarkan masyarakat. tanah kepada?
minta tolong kepada kami untuk dijual kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra ini nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya, waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua. Tadinya ada tanah semua dan betul. Habis semua sekarang. Nah, terus jadi air begitu semua. Kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut. Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Oh, tanahnya hilang. Jadi tinggal air lautnya. Karena sampai Pak Hendra itu bilang, nggak apa-apa Gus, dibeli berapa aja yang penting. Tapi ternyata PT tetap nggak bisa, gitu loh. Jadi tidak pernah membeli ini maksudnya fakta, ya? ini bisa dihadirkan kok ke Metro. Baik. Oke guys, alhamdulillahirobbilalamin, itu tadi diskusi singkat dari Pak Boyamin dan juga Pak Susno dan juga ada Pak Rofi'i guys mengenai pagar laut atau dalang pagar laut. Dan ini yang apa ya guys, yang oke lah untuk setidaknya untuk referensi atau pemerintahan guys, yang diucapkan atau disuarakan oleh Pak Susno guys. Cepat-cepat tangkap sebelum apa ya, keduluan atau lebih cepat mafia pagar lautnya guys, karena apa ya guys. Dan wanti-wanti dari Pak Susno yaitu cepat tangkap gadesnya atau ya lurahnya ya, yang memasang pagar laut juga ditangkap, karena ini ya dikhawatirkan ada serangan balik dari mafia pagar laut guys, yang lebih cepat atau yang lebih spektakuler guys. Dan yang paling agak mencengangkan yaitu argumen dari Pak Rofi'i ya guys, agaknya kayak janggal gimana ya guys. Cobalah lihat sendiri fullnya dan apa pendapat kalian, dan juga tulis kolom komentar guys, karena ini menyangkut kedaulatan negara guys. Makanya Pak Presiden Prabowo menurunkan TNI AL guys, karena ini sudah menyangkut kedaulatan negara guys. Yang dijual ini bukan sebidang tanah tapi laut guys, dan ini masih dugaan atau apa ya guys. Kita simak kelanjutan berita terbarunya tentang pagar laut. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.